Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode 3 orang itu mulai melaksanakan pekerjaannya. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Orang-orang yang membawa makanan itu tidak menjawab. Mereka meletakkan saja beberapa bakul di atas amben di dalam banjar, sambil mengambil sisa-sisa makanan siang yang berserakan. Ketika Kumboro membuka tutup bakul itu pun ia tertawa, katanya, "Lihatlah, bukankah itu merupakan bekal yang baik bagi kita yang malam ini akan melakukan tugas yang besar, yang akan menentukan kedudukan kita kelak?" Gagak Wereng tidak menjawab, tetapi tangannya langsung menjamah gumpalan-gumpalan daging di dalam bakul itu. Tanpa mengatakan sepatah kata pun ia segera menyumbatkan segumpal daging ke dalam mulutnya. Kumboro tertawa melihat tingkah laku Gagak Wereng. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Dua orang kawanku mempunyai kebiasaan yang menjengkelkan dalam bentuknya masing-masing. Yang seorang adalah seorang yang memanjakan nafsu makannya tanpa kendali, sedang yang lain sangat dipengaruhi oleh wajah-wajah cantik tanpa memikirkan akibat-akibat yang dapat timbul karenanya. Dua cacat yang apabila tidak disadari akan sangat membahayakan kedudukan kita semuanya." Namun sambil mengunyah, Gagak Wereng berkata, "Betapapun rakusnya aku, tapi aku dapat membedakan yang manakah yang boleh aku lakukan dan yang manakah yang tidak." "Kau sangka aku tidak?" bertanya Nogoposo. "Jika aku tidak dapat membedakannya, maka aku sudah lebih dari 10 gadis-gadis Karangmojo, terutama di istana itu yang sudah aku seret ke dalam banjar." Gagak Wereng tertawa, tapi ia masih saja menyuapi mulutnya dengan gumpalan-gumpalan daging. "Kita akan makan dahulu," berkata Kumboro. "Lalu kita akan melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Mungkin kita harus membunuh semua yang hidup di dalam istana itu." Nogoposo berpaling sekejap, namun ia tidak menghiraukannya lagi. Ia tahu Kumboro sengaja menggelidik hatinya agar ia menyatakan sikapnya. Tetapi ia lebih baik diam saja. Saat kemudian mereka bertiga pun telah memegang mangkok masing-masing. Ternyata bukan hanya Gagak Wereng yang rakus terhadap gumpalan-gumpalan daging kambing, tapi adalah mereka ketiga-tiganya bagaikan berlomba menghabiskan daging yang terbanyak. Setelah mereka selesai makan dan melemparkan sisanya ke sudut ruangan, maka mereka pun segera membenahi diri. Kumboro yang dianggap tertua di antara mereka berkata, "Kita beristirahat sejenak sambil menyiapkan senjata kita masing-masing. Jangan ada yang mengecewakan. Selebihnya semua yang akan kita bawa harus sudah tersangkut di pelana kuda kita masing-masing. Karena kita tidak akan kembali lagi ke banjar ini. Kita tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang Karangmojo yang dungu untuk seterusnya. Memang mungkin beberapa tahun lagi kita akan datang lagi ke daerah ini, tetapi sudah barang tentu dengan kedudukan yang jauh berbeda." Kedua kawannya tidak menyaut. Mereka duduk di muka biliknya sambil mengipasi dada mereka yang berkeringat. Terasa angin mulai menjadi sejuk, langit yang buram menjadi semakin buram. Satu-satu bintang mulai bergayutan di langit yang biru pekat. Beberapa helai awan yang putih mengambang dihembus oleh angin ke utara. "Pedukuhan ini segera menjadi sepi," gumam Gagak Wereng.
Jika matahari terbenam, maka hampir semua pintu telah tertutup. Hanya 1-2 orang saja yang masih berada di luar rumah. Pada umumnya mereka pergi ke rumah Ki Buyut, sahut Nogoposo. Gagak Wereng mengangguk-angguk, matanya yang tajam seolah-olah sedang menusuk ke dalam kegelapan. Satu-satu nampak cahaya pelita yang menembus dinding rumah yang berlubang, jatuh ke atas dedaunan di halaman. Sentuhan angin yang menggerakkan dedaunan itu bagaikan mengguncang sinar pelita yang menggeliat seperti sedang dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. Gagak Wereng menarik napas dalam-dalam, meskipun hampir setiap pintu rumah sudah tertutup rapat. Tetapi seolah-olah Gagak Wereng dapat melihat sekeluarga yang sedang dilanda oleh kecemasan tentang hari depannya. Duduk di atas amben bambu yang besar, betapapun juga seorang ayah mencoba menghibur anak-anaknya. Tetapi anak-anak yang kecil itu tidak dapat menghindarkan diri dari ketakutan yang luar biasa. Begitu juga ibunya. Mengapa aku justru menjadi hantu bagi sesama manusia? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menghinggapi jantung Gagak Wereng. Kali ini agaknya yang terakhir, katanya di dalam hati pula. Gagak Wereng mulai membayangkan bahwa jika usahanya kali ini berhasil dan ia mendapat upah uang atau kedudukan yang cukup memadai, maka ia akan hidup wajar untuk seterusnya, dan ia pun akan menukar namanya lagi dengan namanya yang sebenarnya, Margojati. Namun demikian ia berkata kepada diri sendiri, tetapi tugas ini harus diselesaikan dahulu. Gagak Wereng menggeliat ketika ia mendengar Kumboro berkata, ujung malam ini sudah mulai gelap, marilah kita berangkat. Kita tidak akan berjalan tergesa-gesa. Kita akan menikmati malam terakhir di Karangmojo ini sebaik-baiknya. Ketiga orang itu pun kemudian mempersiapkan diri. Semua milik mereka telah mereka siapkan dan mereka sangkutkan pada pelana kuda mereka masing-masing. Senjata mereka telah siap pula untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Mungkin kedua orang itu perlu dibantai dengan senjata, berkata Kumboro. Karena itu jangan meremehkan keduanya. Keduanya bukanlah anak-anak kecil lagi. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun segera berangkat meninggalkan Banjar Desa. Tidak ada orang Karangmojo yang mengetahuinya. Pada umumnya mereka sudah berada di dalam bilik masing-masing. Hanya 1-2 anak muda sajalah yang masih berada di rumah Ki Buyut Karangmojo. Mereka berjaga-jaga sambil berbincang. Sekali-kali mereka menengok Kasdu, nampaknya keadaannya memang berangsur baik. Tetapi anak-anak muda yang masih tinggal di rumah Ki Buyut itu tidak berani pulang ke rumah masing-masing hingga menjelang pagi hari. Ketakutan itu selalu mencekam hati setiap anak muda. Sejak di Banjar tinggal ketiga orang yang sama sekali tidak dikehendaki oleh orang-orang Karangmojo, namun yang sama sekali tidak dapat diusiknya itu. Meskipun demikian, seperti juga perempuan dan gadis-gadis, anak-anak muda Karangmojo belum pernah mengalami perlakuan yang dapat menghentikan denyut jantung mereka dari ketiga orang yang tinggal di Banjar itu. Dalam pada itu, ketika angin malam menjadi semakin dingin, Kumboro, Gagak Wereng, dan Nogoposo telah menjadi semakin dekat dengan istana kecil yang terpencil. Di malam hari istana itu memang nampak suram dan sepi sekali. Seperti sebuah rumah hantu, desis Nogoposo. Ya, sebuah rumah di lereng bukit kecil. Lihat, jika bulan kebetulan purnama, maka istana itu justru akan menjadi semakin mengerikan nampaknya. Seolah-olah dari balik pintunya akan dapat bermunculan sebangsa hantu, jin, dan berkasaan. Kita akan memasukinya. Kita akan segera menemukan penghuni istana itu yang sebenarnya. Kawan-kawannya tidak menyaut lagi, mereka memusatkan perhatian mereka kepada istana yang sepi dan suram itu. Sebuah lampu minyak yang berkedipan menerangi sebagian kecil pendopo yang terbuka. Namun bagaimanapun juga hati ketiga orang itu pun terasa menjadi berdebar-debar.
Mereka sudah terbiasa membunuh, tetapi rasa-rasanya membunuh perempuan yang tidak berbahaya justru sangat mendebarkan hati. Ketiga orang itu tidak akan tergetar hatinya jika senjata mereka pada saatnya terhujam di dada kedua orang bangsawan yang sedang berada di istana itu pula. Tetapi jika mereka harus membunuh perempuan yang ada di dalamnya, maka tangan mereka akan menjadi gemetar. Bahkan tiba-tiba saja tumbuh penyakit di hati Gagak Wereng. Apakah untungnya dengan membunuh perempuan-perempuan itu? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seandainya mereka melawan, apakah yang dapat mereka lakukan? Dengan sekali dorong mereka akan jatuh pingsan. Gagak Wereng menarik napas dalam-dalam. Tanpa sadar ia berpaling mandang wajah Kumboro yang tegang. Di dalam keremangan malam, Gagak Wereng tidak dapat melihat dengan jelas bentuk dan kerut-merut di wajah kawannya itu. Namun Nogoposo agaknya mempunyai pikiran yang lain. Tiap kali ia menengadahkan wajahnya dan seolah-olah tersenyum seorang diri. Gila, desis Gagak Wereng di dalam hatinya. Nogoposo tentu akan mengambil kedua gadis yang ada di istana itu. Ia tidak akan segan bawanya dan melemparkan ke tepi jalan selagi gadis itu tidak sadarkan diri. Gagak Wereng adalah seorang laki-laki yang hampir tidak pernah bertanya kepada kawan-kawan dan kepada diri sendiri, apakah korbannya perlu dikasihani atau tidak. Ia adalah laki-laki yang bengis dan tidak berperi kemanusiaan. Namun tiba-tiba saja sebuah kejemuan telah merayapi hatinya. Justru selagi ia bergerak mendekati istana yang kecil dan terpencil untuk melakukan tugasnya yang cukup berat. Gila, ia menggeram di dalam hatinya. Mengapa aku ragu? Apakah sebenarnya aku ketakutan melihat kedua orang bangsawan yang ada di istana itu? Gagak Wereng tidak sempat merenung dirinya lebih jauh. Kumboro memberi isyarat dengan tangannya, sehingga mereka bertiga pun kemudian berhenti beberapa langkah di depan regol halaman istana yang suram itu. Kita akan memasuki halaman istana. Kita akan menambatkan kuda kita di luar regol, berkata Kumboro. Mengapa di luar regol? Bertanya Nogoposo. Kuda kita tidak boleh menjadi sasaran kebingungan kedua orang yang ada di istana itu. Jika mereka kehilangan akal menghadapi kematian, mereka akan dapat dengan gila menyerang kuda yang tidak tahu menahu tentang perkelahian ini. Selebihnya kita akan dapat dengan cepat meninggalkan halaman jika keadaan memaksa, desis Gagak Wereng. Nogoposo memandanginya dengan heran, katanya, "Hei, sejak kapan kau memperhitungkan cara untuk melarikan diri?" "Bukan untuk melarikan diri," sahut Gagak Wereng. Tetapi ia tidak menemukan kata-kata untuk melanjutkan kalimatnya. Nogoposo tertawa, katanya, "Kedua orang yang tinggal di istana itu adalah bangsawan-bangsawan yang hanya pandai berhias dan merayu perempuan. Karena itu mereka harus dibunuh. Jika tidak, maka perempuan-perempuan akan menjadi korban mereka dan hidup tersia-sia di hari tuanya." "Cukup," desis Kumboro. "Marilah kita bersiap-siap semuanya. Akan segera dimulai." Ketiga orang itu pun meloncat turun dari kuda mereka dan menambatkan kuda-kuda itu di batang perdu di depan istana itu. Untuk saat mereka mencoba mengamati keadaan, tetapi istana itu benar-benar telah menjadi sepi. "Kita akan masuk sekarang," berkata Kumboro. Gagak Wereng dan Nogo Pati mengangguk kecil, hampir di luar sadar. Mereka pun telah merabah senjata masing-masing, seolah-olah mereka ingin meyakinkan bahwa senjata-senjata mereka akan dapat menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Sejenak kemudian Kumboro pun telah berdiri di muka pintu regol. Beberapa kali ia mencoba mendorongnya, tetapi agaknya pintu itu telah diselarak. "Kita dorong saja," desis Nogoposo. "Itu akan membuat keributan. Kita dapat mengangkat selarak dengan memasukkan tangan kita pada bagian yang rusak itu." "Aku tidak telaten," desis Gagak Wereng. "Aku akan loncat dinding batu dan aku akan membukanya dari dalam." Kumboro mengangguk, katanya, "Baiklah, lakukanlah." Gagak Wereng pun segera melompat ke atas dinding batu yang mengelilingi halaman. Sejenak ia memandang ke bagian dalam dari dinding batu itu.
Ternyata halaman itu benar-benar sepi, tidak ada sesuatu nampak bergerak meskipun sekedar oleh seekor kadal. Agak Wereng segera melompat masuk. Dengan hati-hati ia melangkah mendekati pintu gerbang dan kemudian membuka selaraknya. Kumboro dan Nogoposo yang berada di luar menarik napas dalam-dalam, seolah pintu telah terbuka lebar-lebar bagi tugas yang akan dilakukannya. Meskipun yang sudah terjadi baru ujung dari keseluruhan tugas yang sangat berat. Terlebih-lebih dengan kehadiran kedua orang bangsawan yang berada di dalam istana itu pula. Apakah kita akan langsung masuk istana? Bertanya Gagak Wereng. Sudah barang tentu, jawab Kumboro. Kita tidak akan membuang waktu lebih lama lagi. Marilah, geram Nogoposo. Pekerjaan kita sudah selesai. Kok bermimpi, kita baru mulai. Ya, kita baru mulai, tetapi selanjutnya adalah mudah sekali. Kumboro memandang Nogoposo dengan tatapan mata yang ragu-ragu. Namun ia pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Perlahan-lahan ia mulai melangkah mendekati pendopo yang remang-remang diterangi oleh lampu minyak yang redup. Kita akan naik ke pendopo dan langsung mengetuk pintu, berkata Kumboro. Ya, kita akan mengetuk pintu, sahut Nogoposo yang mulai melangkahkan kakinya naik ke pendopo. Tapi langkahnya terhenti dengan wajah yang tegang. Ia memandang Kumboro dan Gagak Wereng yang juga termangu-mangu. Aku mendengar sesuatu, desis Nogoposo. Ya, aku juga mendengar sesuatu, sahut Kumboro. Tiganya pun kemudian berdiri matung, namun untuk beberapa saat lamanya. Tidak ada sesuatu yang dapat mereka dengar. Desir angin pun tidak. Aku akan naik, berkata Nogoposo. Ternyata kita telah diganggu oleh kecemasan kita sendiri. Kumboro mengangguk, katanya. Ketuklah pintu itu keras-keras. Namun Nogoposo tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa di sisi pendopo itu. Dari dalam kegelapan terdengar suara. Kau tidak usah mengetuk pintu itu keras-keras. Aku berada di sini. Nogoposo segera melompat turun dengan wajah yang tegang. Ia memandang ke dalam kegelapan sambil berkata, nah, ternyata yang kami dengar bukan sekedar napas kami sendiri. Ia berhenti sejenak lalu, hei, siapa kau? Apakah kau bangsawan yang ada di istana ini? Ketegangan memuncak ketika mereka melihat dedaunan yang bergerak. Dari dalam kegelapan muncul seseorang yang seperti telah diduga. Ia adalah seorang dari kedua bangsawan yang ada di istana itu. Oh, kau, desis Kumboro. Terima kasih atas sambutanmu. Namaku Panji Surawilogo. Panji Surawilogo, Kumboro mengulang. Baiklah, kemarilah. Aku akan berbicara denganmu sedikit. Panji Surawilogo melangkah mendekati ketiga orang itu dengan tanpa ragu-ragu. Tidak ada sepercik kecemasan pun yang membayang di wajahnya. Di manakah kawanmu itu? Bertanya Kumboro kepada Panji Surawilogo. Ia berada di dalam, tetapi ia akan dengan senang hati menyambut kedatangan kalian pula. Baiklah, apakah kau sedang menunggunya, Panji Surawilogo? Aku memang tinggal di istana ini bersamanya. Ia sedang menengok bibinya yang agaknya hidup seolah-olah dalam pengasingan. Maksudku sekarang ini apakah kau sedang menunggu kawanmu itu? Ia akan keluar nanti, ia tidak sedang tidur. Ia tentu mendengar kedatangan kalian. Tapi ia masih berada di dalam. Jika demikian maka aku akan menemuinya dan menemui istri Pangeran Kudo Narpodo. Buat apa kau ingin menemuinya? Ada sesuatu keperluan yang akan aku sampaikan kepada istri Pangeran yang telah hilang itu. Kisanak, berkata Panji Surawilogo. Agaknya tidak pantas jika Kisanak pada malam hari yang gelap datang sebagai tamu di istana ini. Bukankah besok masih ada hari? Aku ingin menasihatkan kepada Kisanak, besok sajalah datang kembali di siang hari, jangan sekarang. Kumboro menarik napas dalam-dalam seolah-olah ia ingin mengedepankan perasaannya yang mulai menjadi panas. Aku datang untuk menemui istri Pangeran Kudo Narpodo. Aku ingin bertemu barang sekejap. Dan aku ingin lakukan sekarang, tidak besok. Kisanak, berkata Surawilogo. Sebaiknya Kisanak jangan memaksa, itu kurang baik.
Yang Kisanak lakukan sekarang ini benar-benar bertentangan dengan kesopanan yang lazim berlaku. Mah Panji Surawilogo, sahut Kumboro. Barangkali aku memang tidak menghiraukan sopan santun, tetapi demikianlah keinginanku. Jangan menghalang-halangi aku supaya hidupmu tidak menjadi pendek. Kau sedang menakut-nakuti, jawab Surawilogo. Jangan seperti menakut-nakuti anak-anak. Karena itu sebaiknya kalian kembali saja dan datanglah besok jika matahari sudah naik tinggi. Persetan, geram Kumboro yang hampir kehabisan kesabaran. Kau jangan mempersulit dirimu sendiri. Tentu tidak. Aku sama sekali tidak mempersulit diriku, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk memperingatkanmu. Tahuilah bahwa Raden Ayu Kudonarpodo sekarang sudah tidur. Agaknya ia lelah sekali karena sehari-harian ia bekerja di dapur. Adalah bukan menjadi kebiasaan istri seorang bangsawan tinggi melakukan pekerjaan itu. Aku tidak peduli, bentak Kumboro yang telah kehilangan kesabaran. Aku akan masuk dan menemuinya. Sebaiknya jangan, Kisanak. Nanti kita akan dapat berselisih bukan saja dengan kata-kata, tetapi mungkin dengan kekerasan. Kumboro menggeram mendapat tantangan itu, maka katanya kemudian tidak kalah garangnya. Baiklah, jika itu yang kau kehendaki, bukan kamilah yang menentang kalian, tetapi kaulah yang sudah memulainya. Tentu saja bukan aku. Aku hanya sekedar mempersilahkan kalian untuk kembali besok. Selebihnya adalah pengotak adikmu saja. Panji Surawilogo, berkata Nogoposo yang sudah kehilangan kesabaran. Kau tinggal memilih membawa kami masuk dan mempertemukan kami dengan istri Kudonarpodo, atau kau akan mati dengan penderitaan yang tidak dapat diperkirakan. Dengarlah Panji Surawilogo, jika tangan kami menyentuh tubuhmu, maka kau akan menjadi lumpuh, bisu, tuli, dan buta, seperti seorang anak muda dari Pedukuhan Karangmojo. Tapi di luar dugaan, Panji Surawilogo tertawa, katanya, memang kemampuan anak-anak dari Karangmojo, perguruan Guntur Geni, dapat dibanggakan. Apabila pemimpinnya yang menyebut dirinya bernama Kiai Sekar Pucang, tapi bagiku perguruan itu tidak ubahnya seperti berpuluh-puluh perguruan kecil lainnya yang tersebar dari ujung kulon sampai ke ujung timur pulau ini. Gila. Kumboro tiba-tiba menggeram. Dari mana kau dapat menyebut nama perguruan dan pimpinanku? Dari bekas tanganmu yang berbisa itu, aku pernah melihat seorang anak muda yang kau perlakukan seperti itu. Adalah di luar perikemanusiaan jika kau memperlakukan seorang anak muda pedesaan yang tidak tahu menahu tentang ilmu kanuragan dengan cara seperti itu. Ia menentang aku. Apapun yang dilakukannya, kau tentu dengan mudah akan dapat mencederainya. Karena anak pedesaan itu adalah anak yang bodoh dan dungu. Tiba-tiba Gagak Wreng yang sejak semula hanya berdiam diri saja berkata, kita akan berbantah terus panjang malam suntuk atau akan menyelesaikan tugas kita yang penting ini. Sudah tentu kita akan segera bertindak. Marilah, aku akan masuki peringgitan. Siapa yang sudah jemu berbicara, ikuti aku. Panji Surawilogo tertawa, katanya, masuklah, tetapi kalian tidak akan pernah keluar lagi. Jangan hiraukan, berkata Gagak Wreng sambil melangkah naik ke pendopo. Kita akan berjalan terus. Jika orang ini berani bertindak, ia akan bertindak. Ia tahu pasti bahwa ia akan berhadapan dengan perguruan Guntur Geni. Jangan panik, desis Panji Surawilogo. Persetan, Gagak Wreng tidak menghiraukannya. Panji Surawilogo maju beberapa langkah ketika ia pun kemudian melompat naik ke pendopo. Terdengar pintu peringgitan terbuka. Nampak dalam cahaya lampu minyak seorang anak muda berdiri bersilang tangan di dada. Nah, itulah yang seorang, berkata Gagak Wreng. Ya, jawab anak muda yang berada di pintu itu. Aku kira kalian dapat diajak berbicara dan meninggalkan halaman istana ini. Tetapi ternyata dugaanku keliru. Kau maksa naik dan masuk ke dalam istana bibiku ini. Gagak Wreng menjadi ragu-ragu sejenak. Ada sesuatu yang bergetar di dada hatinya, tetapi ambil menggerakkan giginya ia berkata, kau jangan mencoba mengganggu tugasku kami. Aku akan bertemu dengan bibimu.
Jangan kasar, berkata Raden Kudorupoko. Sebaiknya aku masih memperingatkan kalian sekali lagi. Pergilah dan kembalilah besok siang jika memang kalian mempunyai kepentingan dengan bibi. Tidak, aku akan bertemu dengan bibimu sekarang. Raden Kudorupoko yang lebih muda dari Panji Surawilogo ternyata lebih cepat menjadi panas. Sambil menggeram, ia melangkah lebih maju dan berkata, "Jangan menyombongkan diri karena kalian adalah anak-anak dari perguruan Guntur Geni. Itu sama sekali tidak dapat menggetarkan hatiku. Namun aku masih dapat berbicara dan bersikap sebagai manusia. Bukankah kita manusia yang punya akal dan budi? Bukankah kita punya mulut untuk berbicara dan bukankah kita mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak atas miliknya? Seperti bibi mempunyai hak atas istananya ini. Jangan melanggar hak itu. Pergilah." "Jangan berbicara lagi." Kumboro menjadi semakin marah. "Menapilah, aku akan lewat." Wajah Kudorupoko menjadi merah. Dengan garangnya ia berkata, "Jika demikian kau akan memaksakan kehendakmu. Baiklah, itu berarti maut." Kumboro mengerti bahwa tidak ada jalan lain kecuali bertempur. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Nogoposo dan Gagak Wreng, "Kalian bersama-sama dapat membunuh yang seorang itu dengan cepat. Aku akan melayani anak gila ini. Kemudian kita bertiga akan mencincangnya sampai lumat." Kudorupoko tidak bergeser dari tempatnya. Ia berdiri dengan kaki renggang seperti sebatang tonggak besi baja yang menghunjam jauh ke dalam pusat bumi. Namun dalam pada itu Raden Ayu Narpodo dan Inten Prawesti yang ketakutan di dalam ruang tengah istananya yang suram itu. Tiba-tiba seolah-olah mendapat sebuah kekuatan yang lain. Ia tidak ingin mengorbankan kemenakannya yang hanya secara kebetulan saja berada di istananya itu. Karena itu maka didorongnya Inten perlahan-lahan sambil berkata, "Inten, pergilah kepada Nyi Upih dan anak-anaknya. Aku akan menemui orang-orang itu. Mungkin yang dicarinya bukan sesuatu yang sulit untuk dipenuhi." "Apakah mereka akan mengambil aku, Ibunda?" bertanya Inten Prawesti. "Tentu tidak, Inten. Pergilah kepada Nyi Upih. Ia akan dapat berbuat sesuatu untukmu." Inten menjadi semakin gemetar, tapi ia tidak dapat menahan ibundanya lagi. Ketika ibunya bangkit dan melangkah ke pendopo, Inten bersiap-siap untuk lari ke belakang. Tapi sebelum ia melangkah, ternyata Nyi Upihlah yang berjalan tergesa-gesa masuki ruangan itu. "Gusti," ia berdesis. Raden Ayu Kudonarpodo terhenti. "Apakah Gusti akan menemui orang-orang itu?" "Aku akan menemuinya, Nyai. Mungkin persoalannya dapat mudah aku selesaikan tanpa menimbulkan onar. Aku tidak sampai hati melepas Angger Kudorupoko bertempur dengan mereka. Jika terjadi sesuatu atas anak itu, maka aku akan merasa sangat menyesal. Tetapi berhati-hatilah, Gusti." Raden Ayu Kudonarpodo mengangguk sementara Inten Prawesti tidak memeluk pomomongnya dengan tubuh yang gemetar. "Marilah, duduklah, Putri." Nyi Upih mencoba untuk menenangkannya. "Nyai," desis Inten, "di mana anak-anakmu?" "Mereka membeku di pembaringan, Putri. Aku sudah mengajak mereka kemari, tapi Pinten tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Sedang Sangkan bersembunyi di bawah kolong amben bambunya. Aku juga takut sekali, Nyai." "Sudahlah, aku berharap bahwa segala sesuatunya dapat segera diselesaikan," berkata Raden Ayu Raden Kudonarpodo sambil melanjutkan langkahnya ke pendopo. Sementara itu Kudorupoko sudah siap untuk memaksa ketiga orang yang datang dengan kasarnya di malam hari itu untuk pergi. Panji Surawilogo pun telah meraba hulu pedangnya pula. Namun dalam pada itu Kumboro, Nogoposo dan Gagak Wreng pun telah siap menghadapi lawan masing-masing dengan garangnya. Kehadiran Raden Ayu Narpodo telah mengejutkan mereka yang sudah siap bertempur di pendopo. Apalagi Kudonarpodo yang dengan gigapnya meloncat mendekati bibinya. "Bibi, silakan Bibi masuk. Biarlah aku selesaikan persoalan kecil ini. Mereka adalah anak-anak dari perguruan Guntur Geni yang tidak mempercayai kemampuan prajurit-prajurit Demak.
Tapi sebentar lagi mereka akan menyesal dan akan menyebut nama Sultan Demak sambil berjongkok di hadapanku. Anak Mas Kudo Rupoko, berkata Raden Ayu Kudo Narpodo. Kau adalah tamuku. Kehadiranmu membuat aku sekeluarga yang kecil ini menjadi gembira. Karena itu aku tidak mau sesuatu terjadi atasmu, anak Mas. Jika pakaianmu sobek, apalagi kulitmu tergores ujung senjata, meskipun hanya setebal rambut, aku akan sangat menyesal. Semua kegembiraan akan lenyap dan persoalannya tentu akan menjadi berkepanjangan.